Al-Haqqu Azza wa Jalla yakhtabiru awliya'ahu. Allah itu menguji kekasih-kekasihnya, para waliullah, liyusaffihim, untuk menseleksi mereka, untuk memilih mereka, menseleksi mereka. Fahum abadan ala qadamil khawfi minataghyiri wa tabdil. Padahal mereka itu selamanya selalu dalam kondisi takut kepada Allah. Apa yang mereka takuti? Minataghyiri wa tabdil. Takut adanya pergeseran dan perubahan-perubahan. Takut berubah, artinya bagaimana? Belum tentu saya ini selamanya mendapat bimbingan Allah. Kapan-kapan bisa saja dibalik kok, saya terjungkal lagi. Ya, makanya saya selalu pesan bahwa Allah itu berbuat sekehendaknya dan sekehendaknya, semau-mau dia, dan tidak bisa dipertanyakan mengapa Allah melakukan hal itu. Yaitu innaka tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau memuliakan siapapun dan menghinakan siapapun kapanpun dengan cara apapun. Belum tentu selamanya saya mendapat bimbingan Allah, mendapat hidayah Allah. Kapan-kapan Allah bisa saja menyesatkan aku. Artinya bahwa perubahan bisa terjadi dan sangat mungkin terjadi kapan saja. Sekalipun mereka dalam keadaan sebagai waliullah, dalam keadaan baik-baik saja, tetap kemaskulan itu melekat pada diri mereka. Kapan-kapan bisa saja disesatkan oleh Allah. Itu maksudnya. Jangan ada take it for granted, seperti menjamin dirimu sendiri selamanya akan mendapatkan hidayah. Yang hari ini orang tersesat bisa saja kapan-kapan diberi hidayah oleh Allah. Dan yang sekarang lagi-lagi benar bisa saja disesatkan oleh Allah. Terserah Allah semuanya itu. Ya khafuna wa in kana haluhum al-amnu. Senantiasa mereka selalu dalam keadaan takut. Sekalipun mereka dalam keadaan aman, tetap saja rasa takut kapan-kapan bisa terjadi kok. Itu. Yanza'ijuna wa in kanu qad u'tu as-sukun. Mereka tetap saja dalam keadaan gamang. Sekalipun mereka telah diberikan kedamaian oleh Tuhan, tetap saja mereka itu selalu merasa gamang. Sekalipun mereka sedang diberi keamanan oleh Tuhan. Yunaqishuna anfusahum an darratin wa khardalatin wa laftatin wa adna ghaflatin. Mereka juga senantiasa berdiskusi dengan diri mereka sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang sedang didiskusikan oleh dirimu, di dalam dirimu itu. Kita dalam hidup ini sehari-hari, kalau tidak ada teman berdiskusi, maka ketika kita sendirian kita tetap dalam keadaan berdiskusi dengan diri kita sendiri. Sambil dengan berdiskusi enggak? Menjelang tidur? Ya. Kalau nggak ada orang tetap kita berdiskusi. Ngobrol itu nggak pernah berhenti. Kalau ada teman yang ngobrol dengan teman, nggak ada temannya ngobrol sendiri. Jangan dirimu sendiri. Sekecil apapun, seupil apapun, ya, kelalaian sekecil apapun, kulama askanahum toru,
tatkala mereka diberikan kedamaian, mereka juga berterbangan. Ulama aghnahum, manakala mereka diberikan kekayaan, iftaqaru, mereka semakin merasa kefakiran. Semakin diberi kaya, semakin merasa fakir. Ulama amanahum khafu, manakala diberi keamanan, kenyamanan, mereka juga tetap merasa takut. Ulama atahum, manakala mereka dikabulkan doanya, diberi, imtana'u, mereka menutup diri, mereka mencegah diri. Ulama adhakahum, tatkala mereka diberi kesempatan untuk tertawa, kegembiraan, bakau, mereka menangis. Itulah kondisi mereka. Kullama farahahum hazanu, ketika mereka diberi kesempatan untuk bergembira, hazanu, mereka bersedih hati. Yakhafuna min taqallubil aghyar, ya, mereka khawatir akan adanya perubahan keadaan sewaktu-waktu. Saya juga bisa saja disesatkan oleh Allah kapan saja, sesuai dengan kehendaknya. Itu Allah mah bebas-bebas saja, memang Dia Tuhan kok. Disesatkan bisa aja. Nah sekarang sementara engkau mengikuti aku, silakan, selagi aku masih dalam keadaan benar. Kalau aku sudah tersesat, ya nggak usah ikut dong, silakan pergi, ngapain. Ya mana ningkir sengat tuh, berapa ngejar-ngejar kita. Ya kan gitu, jadi nggak ada jaminan. Jadi rasa khawatir itu tidak pernah hilang pada mereka. Jangan dikira mereka tidur nyenyak ya. Mereka itu ada kecurigaan, kapan-kapan, ya kan? Bisa saja kita dijongklokkan Tuhan menjadi tersesat, tergoda. Mungkin saja suatu ketika saya ngejar-ngejar cewek lagi. Mungkin enggak? Mungkin. Atau mungkin ngado jago lagi saya. Iya. Iya. Sekalipun orangnya sudah bertobat bertahun-tahun, sudah berhenti ngado jago, setiap malam masih sering datang, jagonya datang memanggil-manggil saya, kukururu. Iya, aku rindu sama kamu, kata jagonya tuh. Main lagi yuk, katanya gitu. Masih ada tawaran. Yang dulunya sering lacur, ya sama. Sekali udah bertobat juga masih sering datang. Iya, mengajak lagi. Ada kerinduan masa lalu itu, percayalah. Nah, itu. Ya, kita mesti mengetahui semacam itu. Wasu'ul akibah, dan buruknya akibat yang buruk bisa terjadi. Qad alimu anna rabbahum azza wa jalla qal, karena mereka telah mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersabda, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah melakukan itu dan ini, tetapi kamu sebagai manusia patut dipertanyakan kenapa engkau lakukan hal ini. Itu. Jadi Allah itu, kalau istilahnya bahasa sini saya katakan, Gusti Allahku sekarepe dewek. Yaf'alu ma yasha, wallahu fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya. Itu kan hanya sakahayang aing, sesuka-suka gue, kan gitu. Ya kenapa begitu? Ya dia Tuhan. Memangnya Tuhan bisa diatur? Ya dikiranya Allah sekarepe dewek tuh dikiranya kurang ajar. Ya tidak, memang begitu. Masa Allah bisa diatur? Allah bisa didemo nggak? Ya nggak bisa dong. Ya itu jadi persoalannya. Jadi ini adalah bahwa mungkin yang dimaksudkan adalah bahwa kita tidak boleh take it for granted. Kita harus selalu dalam keadaan waspada. Bisa saja kapan-kapan kita tersandung, kapan saja kita tergelincir, bisa saja kapan-kapan kita tergoda, dan bisa terjadi nanti ketika kita lupa diri juga kok.
Dan ini banyak yang terjadi di hadapan mata saya, bukan katanya, tapi saya melihat sendiri. Ya, sedang di puncak kejayaannya, bluk jatuh. Sering nggak? Sering. Nggak usah sebutin namanya, ya. Khawatir saya takut terjadi pada dirimu juga. Jadi jangan menghina mereka, ya udahlah. Itu loh kayak di OJ. Nah, ketika para wali itu diuji seperti itu, tentu namanya ujian. Kalau ujian itu setelah itu baru ada kenaikan. Kalau lulus ya naik pangkat, kalau tidak ya ngendong. Ngendong tenan, tidak naik kelas ya. Itu. Jadi kalau para wali namanya ujian. Bukan musibah ya, bukan malapetaka, tapi ujian. Ya apakah ujiannya berupa sakit, mungkin juga fitnah, mungkin juga ada yang membenci, memusuhi, berbagai macam cara, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi tujuannya adalah litasfiyah, untuk seleksi, ya, untuk menjernihkan mereka, membersihkan mereka. Makanya pada awal kalimat mengatakan bahwa Al-Haqqu azza wa jalla yakhtabiru awliya'ahu liyusaffiyahum. Allah menguji mereka para wali itu adalah untuk memurnikan mereka, membersihkan mereka, menseleksi mereka. Setelah itu ada kenaikan pangkat. Kok para wali diuji? Iya. Apa kurangnya? Fahum abadan ala qadamil khawf. Padahal mereka senantiasa dalam keadaan waspada. Padahal kok diuji juga? Ya, nggak ada urusan. Ya. Takut apa yang terjadi? Takut adanya pergeseran. Kapan-kapan bisa tumbang, kapan-kapan bisa terjatuh. Makanya berhati-hati. Yang menyebabkan, tetapi juga begini, ujian itu perlu sesungguhnya. Sangat tidak mungkin hidup ini tanpa ujian. Kalau engkau tidak diuji, atas dasar apa engkau naik pangkat? Kalau engkau tanpa musuh, atas dasar apa Anda menang? Kapan Anda menang kalau nggak ada musuhnya? Saya jadi jagoan, menang sebagai pahlawan. Musuhnya mana? Nggak ada. Orang main sepak bola sebagai juara, punya musuh nggak? Boksen, tinju, petinju, nggak ada musuhnya, bisa jadi jagoan nggak? Ya mesti hidup juga sama, selalu diuji kapan-kapan. Tetapi yakinlah bahwa Allah menguji kamu itu pasti sudah ditakar oleh Allah, diukur oleh Allah, semuanya terukur. Ujian itu tergantung kepada kepangkatan, kepada golongan. Kalau golongan 4C ada ujian ya, sesuai dengan kelasnya. SD ada ujian, SMP ya, SMA, S1, S2, S3 ya tergantung kamu S berapa. S lilin. Iya. Semuanya akan diuji. Kiduki diuji. Iya. Kata belega-belega apa diuji. Iya, semuanya diuji. Nggak ada nggak diuji, semua diuji. Tidak ada seorang pun yang lolos dari ujian, karena ujian itu merupakan satu keharusan. Bagaimanapun juga, jalan tol itu sudah dibikin mulus, ya perlu ada benjolan-benjolan. Ya minimal adalah untuk mengembalikan kesadaran kita. Tanpa itu kita akan lalai dan akan lupa dan akan tidak sadar. Nah, itulah bahwa banyak sekali orang tidak dalam keadaan sadar. Iya. Sudah dalam keadaan tersesat, diingatkan tersinggung.
Ya, tersinggung. Itu. Jadi gimana? Ya kalau saya mah masih mending diingatkan orang daripada diingatkan Allah. Iya. Kalau orang mah ya saya kira ya mengingatkan itu. Makanya ketika mawas diri itu sudah melekat pada diri kita, percayalah ketika ada orang menegur kita, kita pasti akan berterima kasih kok. Ya, tapi orang yang tidak punya mawas diri ditegur marah, tersinggung. Jangan menggurui saya. Ya, sekolahmu kelas berapa? Kok lancang banget menegur saya kan gitu. Nah, orang kalau sudah tidak mawas diri, itu ketika datang ujian dan cobaan, pingsan mereka tuh. Iya, dan mungkin menjadi kalang kabut semuanya itu. Oke, kita lanjutkan. Wa anta ya ghafil, kamu orang yang lupa. Tubarizul haqqa azza wa jalla. Kamu selalu ngelawan menantang Allah. Bil maksiati, dengan kemaksiatan yang kamu lakukan. Itu samanya kamu dengan menantang Allah. Dengan engkau rajin melakukan kemaksiatan, itu artinya engkau menantang Allah. Sok jagoan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mukhalafah, dan juga kamu selalu melawan Allah. Tsumma ta'manuhu, kemudian kamu merasa aman-aman saja. Tidak merasa gelisah, tidak merasa takut, tidak merasa berdosa. Ya, karena kita sudah lalai. Jadi ketika engkau masih merasakan berdosa, penyesalan setelah melakukan kemaksiatan, ya berarti di dalam hatimu masih menyimpan keimanan kok. Kalau sudah tidak, boro-boro merasa menyesal, tidak merasa saya udah untung. Ada lagi yang merasa bangga dengan dosa-dosanya. Ya, jagoan. Setelah ngerampok diceritakan kepada teman-temannya dengan tertawa terbahak-bahak kok. Bahwa malam ini saya dapat kulkas 5, mobil 1, motor 4. Sama sekali memperkosa majikannya. Dengan bangga diceritakannya sebagai prestasi. Ya, itu. An qaribin yanqalibu amnuka khaufan. Tidak akan lama lagi rasa amanmu akan berubah menjadi ketakutan. Si'atuka dayiqan, kejembaran rizkimu, kelancaran rizkimu akan berubah menjadi seret lagi. Ya, menjadi sempit lagi. Rizkimu yang luas itu akan berubah, tidak akan lama lagi menjadi sulit. Ya. Orang kaya selalu gelisah, sebab bisa saja hari ini kaya, besok miskin kok. Rumahnya kebakar, ya kan? Kena penyakit, cuci darah tiap hari, habis kan? Ya. Ketangkep KPK. Ya kan? Itu. Afiyatuka maridan au maradan. Sekarang engkau dalam keadaan sehat. Tidak akan lama lagi akan berubah, kamu akan jatuh sakit. Izzuka zullan. Ya. Kemuliaanmu sekarang yang kau nikmati, orang hormat takdim kepadamu, tidak lama lagi besok engkau akan terhinakan. Nyapa aja nggak ada yang jawab. Assalamualaikum nggak ada yang jawab. Semua buang muka kok. Ya, ya semacam itu. Saya juga sering kok.
orang buang muka kepada saya, padahal saya salahnya apa? Assalamualaikum, nggak dijawab. Padahal saya utang enggak, minta tolong enggak. Bisa enggak, yang nggak tahu, saya nggak tahu. Ya udah. Ketika saya diperlakukan seperti itu, tidak ada alasan saya untuk marah, karena pasti itu adalah teguran Allah juga kepada saya melalui orang seperti itu. Ya, mungkin juga yang terbaik malah ya kita introspeksi, jangan-jangan aku pernah melakukan kesalahan. Mungkin aku juga pernah menyakiti hati orang. Wa rafuka wada'an. Ya, pangkatmu yang tinggi kapan-kapan bisa jatuh menjadi rendah. Ghinaka faqran, kekayaanmu sekarang hari ini engkau kaya, kapan-kapan tidak lama lagi engkau akan menjadi fakir lagi. Pernah lihat nggak orang yang tadinya kaya sekarang miskin? Pernah lihat nggak? Ya, yang tadinya kaya raya, warungnya laris, yang belinya ngantri, asetnya setiap hari ratusan juta, sekejap dia jadi buruh tani lagi kok, mencangkul lagi, habis semuanya di situ. Ya, tertipu, kecelakaan, macam-macam lah. Itulah dunia. I'lam anna amnaka yaumal qiyamati min azabillahi azza wa jalla ala qadri khawfika minhu fid dunya. Ketahuilah bahwa rasa amanmu nanti di hari kiamat min azabillahi, dari siksa Tuhanmu, siksaan Allah azza wa jalla, itu ala qadri khaufika, sangat tergantung pada kadar rasa takutmu minhu, kepada Allah, fid dunya, di dunia ini. Seberapa besar rasa amanmu di hari kiamat nanti dari siksaan Tuhan sangat tergantung pada kadar rasa takutmu kepada Tuhanmu selama di dunia ini. Kalau kamunya takutnya belen-belen gitu, ya apa belen-belen, takutnya sambil lalu, ya nanti dia juga ya sambil lalu juga. Kalau kamunya sungguh-sungguh, ya akan sungguh-sungguh juga. Tergantung dengan ukuran rasa takutmu kepada Tuhan selagi di dunia ini. Kalau engkau hanya sekedar rasa malu atau tidak nyaman saja, ya segitulah. Apakah rasa takutmu sampai bergetar dan menggigil? Disitulah kadar amanmu akan ditentukan kepada kadar rasa takutmu kepada Tuhanmu selama engkau di dunia ini. Wa khaufuka fil akhirati ala qadri amnika fid dunya. Juga rasa takutmu nanti di akhirat juga tergantung pada kadar rasa amanmu selama di dunia ini. Walakinnakum ghaisuna fi bahri dunya, tetapi ternyata engkau larut tenggelam dalam lautan dunia. Sibuk setiap hari-hari hanya mengurusi dunia, duit. Dari mulai mata terbuka sampai terpejam lagi, yang dihitung duit. Tenggelam. Ya. Bahkan sampai terkadang mengorbankan kesehatannya sendiri demi untuk mendapatkan duit.
sudah sangat letih sekali, tapi warungnya masih laris terus dilayani sampai larut malam, sampai livernya kena. Setelah jatuh sakit, dia korbankan duitnya untuk mengembalikan kesehatannya. Terlalu dungu manusia itu, iya kan? Ya wayahana udah capek, ya udahlah Pak punten udah capek saya istirahat. Iya, yang dipaksakan. Ya, sekalipun sedang lari, siapa benernya aja lah. Inna alaika lil jasadi haqqan. Jasadmu juga punya hak untuk diistirahatkan kok. Iya, harus diistirahatkan. Yang semacam itulah kira-kira. Sakinuna fi qa'ri bahril ghafdati. Anda merasa tenang-tenang saja berada di palung, di kedalaman sungai atau kedalaman sumur kelalaian. Artinya engkau betul-betul dalam keadaan lalai, yang sempurna lalainya. Udah gila apa, nggak ingat mati, nggak ingat ibadah, nggak ingat anak, nggak ingat istri, nggak ingat segala-gala. Fala jurma aishukum ka'aisil bahaimi. Maka tidak ayah lagi ketika engkau tenggelam hanya mengurusi dunia dan dunia, duit dan duit. Maka tidak aneh lagi hidupmu itu ibarat hidupnya binatang-binatang ternak yang tahunya hanya makan, minum, berak. Iya, sehari-hari cek bahasa Sunda mahar dolin, dahar, modal rangulin. Iya, bahaim. La ta'rifuna siwal akal wa syurb wa nikah wa naum. Kamu sudah tidak mengenal apapun, tidak ingat apapun, kecuali hanya ingatnya makan, minum, kawin, tidur. Habis makan, minum, kawin, tidur. Bangun lagi, makan lagi, minum lagi, kawin lagi, tidur lagi. Terus mulai dari kelas 20.000 sekali eksekusi di Stasiun Jatibarang, di pinggir rel kereta api, ngelar stiker bodol, sampai yang per eksekusi 80 juta. Masih kurang lagi yang sampai 500 juta semalam. Ya, bayangkan rasa nikmat yang sekejap itu sampai ratusan juta, gila juga ya. Harga mobil satu loh. Dan setiap malam, nggak tahu duitnya dari mana gitu. Iya. Cuman biasanya kalau duit haram dipakainya haram lagi. Iya. Kalau duit halal biasanya ya jalurnya juga halal juga. Ada berkahnya gitu. Artinya ya dinikmati oleh anak-anak kita biaya sekolah, dinikmati istri kita untuk kepentingan belanja, dinikmati oleh tetangga-tetangga yang merasa kekurangan makan. Semua kebagian kok. Tapi kalau uang panas, hilangnya nggak karu-karuan kok. Hanya mengikuti nafsu syahwat saja. Nah, kalau hidup ini hanya mengikuti nafsu syahwat saja, ya sama dengan kucing, sama dengan anjing, sama dengan kambing, sama dengan kerbau. Yang penting makan, minum, tidur, kawin. Makan, minum, tidur, kawin. Gitu. Ya. Ahwalukum zahiratun inda arbabil qulub. Keadaanmu yang semacam itu zahir, kelihatan, nyata dan gamblang, bisa dibaca oleh orang-orang yang hatinya bersih.
tanpa melihat kelakuannya. Dari sorot matanya kelihatan kok, merahnya kelihatan, beringasannya kelihatan. Iya, ada aroma kemaksiatan yang mereka cium kok. Ya, nggak usah bersembunyikan. Apalagi Allah ya. Orang-orang yang hatinya bersih saja sudah bisa menerka dan menebak kok. Sekalipun pakai udang-udang haji. Sekalipun kamu bawa ngewer-ngewer tasbih. Iya. Ada aura yang terlintas, ada aura yang terlihat. Ada aroma yang tercium. Ya. Ada apalagi ya? Gerak-gerik yang terendus oleh mereka. Ya. Kelihatan bisa dibaca. Al-hirsu ala dunya wa jamuha, ya, keserakahanmu mencari dunia, wa jam'iha, dan mengumpulkan alam dunia, wa talabul arzak, dan mencari rezeki. Qad hajabakum antariqil haqqi, itu yang menjadi sumbat, itu yang menjadi penghalang, itu yang menjadi tabir engkau tidak menemukan jalan kebenaran. Ya, kesasar terus, salah jalan terus. Wa an babihi, dan juga kamu akan tersesat terus, tidak akan bisa menemui pintu Tuhanmu itu. Ya man qad faddahahu hirsuhu, wahai orang yang telah terbukti skandalnya akan keserakahannya. Lau istama'ta anta wa ahlul ardi, andaikan engkau bersepakat dengan seluruh penduduk bumi ini, ala an tajliba laka syai'an, untuk mendatangkan sesuatu kepadamu, lam yuqassam laka, yang tidak ada tulisannya, yang tidak tertulis dalam takdir Tuhan engkau akan mendapatkannya, lam takdir, tidak akan mampu. Sekalipun kau dibantu oleh seluruh makhluk di dunia untuk mendapatkan sesuatu, kalau memang ketentuan tidak ada ketentuannya, nggak bakal bisa. Sekalipun Mitoha ngasih modal 10 hektar dijual buat modal kamu, sekalipun orang tua kamu, sekalipun atasan kamu, sekalipun seluruh alam dunia, kalau memang tidak ada ketentuan Tuhan untuk mendapatkan itu, nggak bakal bisa. Sebab yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fada' ankal hirs ala talabi ma qad qusima laka. Oleh karena itu, udahlah abaikan saja. Tidak usah terlalu serakah. Tidak usah bersungguh-sungguh sampai berlebih-lebihan. Ya, ala talabi maqal qusima laka, untuk mendapatkan sesuatu yang memang sudah ada ketentuannya buat kamu. Wa talabi ma lam yuqassam laka, dan meminta sesuatu yang tidak ada ketentuannya, sudah abaikan saja. Kalau sudah ada ketentuannya, walau bagaimanapun pasti nyampe. Kalau belum ada ketentuan Tuhan, nggak bakal bisa. Ya sudah, daripada kau menghabiskan waktu untuk mencari sesuatu yang sudah ada ketentuannya, lebih baik apa? Ya kau isi aja hidupmu ini dengan apa? Dengan melaksanakan apapun yang Tuhan perintahkan kepadamu untuk dilakukan, itu aja kok. Ngapain? Iya. Seorang pembantu saja rumah tangga, atau pegawai negeri lah, yang sudah jelas dalam payrollnya itu
sudah ada catatannya, gajinya itu adalah 15 juta. Ya kan? Kemudian uang lauk pauknya sekian juta. Ya kan gitu. Ngapain kamu tiap hari mempertanyakan ke DPR, mempertanyakan kepada pemerintah, mempertanyakan kepada menteri, bagaimana gaji saya bulan depan? Udah kamu jalani saja tugasmu yang rutin itu aja selesai. Nanti akhir tahun juga, akhir bulan juga akan terima gaji. Kok susah banget sih? Yang aneh ini begini. Ketika kamu bekerja kepada manusia, kamu minta kepastian gaji saya berapa. Ya kan begitu. Tapi ketika engkau bekerja kepada Tuhan, kamu tidak mau dipastikan tuh. Pengennya biar aku yang menentukan. Aneh gak? Masih banyak orang yang mengingkari qada dan qadar kan? Banyak orang yang tidak percaya dengan kepastian Tuhan kan? Semuanya tergantung kita kok. Allah mah hanya ikut kita aja kok. Kita yang menentukan. Allah mah ikut aja. Jadi yang jadi dunungan siapa nih? Ya itu. Tergantung kita. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Enak aja. Ya sok aja rubah. Rahmat pengen merubah enggak? Pengen merubah dirimu enggak? Silakan kau rubah sendiri. Bisa. Itu kan hanya teori. Nyatanya kita bisa merubah enggak. Yang kita sakit aja kita tidak bisa menyembuhkannya kok. Sampai sekarang vaksin COVID belum ketemu aja. Sealam dunia mencari. Semua laboratorium mencari. Terus bereksperimen tiap hari. Belum ketemu juga. Jadi ya udah, kalau begitu silakan Anda terus sendiri. Iya. Boro-boro. Kalau engkau mengatur sendiri, air harus kau bikin sendiri, beras kau bikin sendiri, piring kau bikin sendiri, sendok kau bikin sendiri, mampus loh. Rambut kau panjangkan sendiri, nanti rambut alis kau stop sendiri, gitu. Darah kau tekan-tekan jantung berdegup supaya tetap memompa darah. Paru-paru kembang kempiskan terus menerus supaya darahmu terus terisi oksigen secukupnya. Mampu. Jadi kalau memang sudah ada ketentuannya ya sudahlah. Dapat rezeki ada ketentuannya. Tidak dapat rezeki ketentuannya, ngapain kamu capek-capek mikirin? Ya sudah sih, yang penting tugas melaksanakan selesai. Gitu aja kok, susah banget sih. Ini banyak orang diajak berpikir begitu merasa enggan. Karena salah penafsiran. Kalau kita ikuti begini, ini berarti mengajak kepada paham fatalisme. Artinya tidak berbuat apa-apa, tunggu duduk saja menunggu. Kalau memang Allah ngasih makan silakan bila aku makan. Nggak usah cari duit lagi, nggak usah. Bukan begitu maksudnya, bukan begitu. Usaha mah usaha, tapi jangan memastikan kau dapat. Terserah Allah. Allah menyuruh kamu berusaha, bukan nyuruh kaya kok. Kalau memang otakmu diberi kecil, mau apa? Biar tiap hari ngaji tetap aja bodoh. Dikasih otaknya gede, sekalipun ngaji main-main tetap aja pintar. Lalu yang penting bukan pintar, yang disuruh bukan pintar, yang disuruh belajar. Yang penting belajar. Tapi bodoh tetap, yang ada masalah kok, selesai. Engkau sudah melaksanakan tugas perintah Tuhan suruh belajar. Usaha aja nggak ada masalah, tapi tetap kere nggak ada masalah. Tapi yang penting tugas kamu suruh bekerja, bukan suruh kaya kok. Apakah kau kira orang yang miskin itu berdosa karena mereka miskin? Enggak. Yang salah itu nggak kerja. Itu aja persoalannya. Ini untuk menaklukkan hati ke arah situ memang mesti berulang-ulang ya. Nggak bisa sekali ya gitu. Sekali ikut ngaji gitu paham nggak? Mesti berulang-ulang. Iya.
Ya kalau nggak paham nanya lagi. Kalau paham ya, nggak paham ya nanya lagi dan seterusnya seperti itu. Kaifa yahsunul aqil an yudayya zamanahu fi ma qad furigha minhu. Bagaimana seorang yang bijak itu akan layak menyia-nyiakan waktunya, ayudayya zamanahu, menghambur-hamburkan waktunya, fi ma qad furigha minhu, untuk mengejar sesuatu yang sudah ada kepastian untuk dia. Enggak usah memanggil-manggil pagi segera datang, sudah tidur aja, ntar juga pagi mah datang kok. Iya. Akhrij al-khalqa min qalbika. Keluarkan semua, usir semuanya, bersihkan hatimu dari makhluk apapun. Kosongkan hatimu dari makhluk apapun. Mau duit, mau cewek, mau rumah, mau pangkat, mau jabatan. Kosongkan hatimu semuanya. Dikosongkan. Wala tarahum, dan jangan kamu lihat mereka. Fiddurri wan naf'i, bisa memberikan bahaya dan bisa memberikan manfaat kepadamu. Jangan kau lihat mereka bisa membantu kamu atau menjahati kamu, bisa membuat kamu celaka, bisa menolong kamu dari bencana. Wal ata wal mana, diberi atau tidak diberi. Fil hamdi wa dhammi, baik minta sanjungan maupun cacian. Fil ikrami wal ihanati, baik minta kemuliaan atau penghinaan, kemuliaan. Fil iqbali wal idbar, menghadap atau membalik badan, ngadep arah atau mungkur, ngadep atau mungkur. Wa'taqid anna durra wa nafa bin Allah, yakinlah bahwa kemanfaatan dan bahaya yang menimpa diri semuanya itu adalah keputusan Allah semuanya itu. Wa annal khaira wa syarra biyadihi, baik dan buruk ada di tangan Allah semuanya itu. Yujrihima ala aidil khalqi, yang disalurkan melalui tangan-tangan manusia. Orang yang menipu kamu, uang kamu hilang sekian miliar, artinya kamu lagi diuji oleh Allah, akan diambil uang oleh Allah melalui orang yang menipu kamu itu. Fa'idha tahaqqaqta, apabila engkau sudah benar meyakini akidah semacam ini, sudah yakin betul, sirta safiran bainal khalqi wal khaliq, nanti engkau kelak akan menjadi ambasador antara khaliq dan makhluk. Engkau akan menjadi duta besarnya Tuhan yang menghubungkan Tuhan dengan makhluknya. Itu demikian. Artinya engkaulah yang akan membimbing mereka, engkaulah yang menjadi jubir, ya, menjelaskan kepada mereka, ya. Akhidan bi aidihim, engkau akan menggenggam tangan mereka, ila babihi, menghadap kepada pintunya Allah. Tarahum ka'annahum ma'dumuna bil idafati ilaika, engkau akan melihat mereka seolah mereka tiada. Engkau akan merasakan engkau yang berada, makhluk Allah yang kau bimbing itu, ya, kamu tidak melihat mereka apapun, hanya sebagai makhluk Allah yang biasa saja. Dan mereka yang dapat melihat engkau sebagai duta besarnya Tuhan, sebagai jubirnya Tuhan yang menyampaikan, menghubungkan mereka dengan Tuhan.
tara al-usata li rabbihim azza wa jalla bi'ainil jununi wal jahl. Ya. Engkau akan melihat para pendosa-pendosa terhadap Tuhannya itu azza wa jalla bi'ainil jununi wal jahl. Engkau melihat dengan mata kegilaan dan mata kebodohan. Artinya engkau melihat mereka itu orang-orang gila, orang-orang goblok semuanya, orang-orang yang tersesat semuanya itu. Fadudarihim wa tutibbuhum wa tasbiru ala adahum wa jahlihim, sehingga engkau bisa melerai mereka, mengobati mereka, bersabar dan juga bersabar untuk menanggung segala kejahatan mereka dan kebodohan mereka. Ya, orang-orang gila dan goblok. Enggak mungkin para wali Allah membenci orang yang maksiat. Enggak mungkin wali Allah membenci orang yang berbeda paham. Enggak ada yang dibenci. Ya. Ya, selagi engkau masih dalam wilayah syariat, masih ada rasa bencimu kepada orang yang syariatnya berbeda. Selagi engkau masih berada di pusaran akidah, engkau masih menyalahkan orang lain dan engkau masih membenci orang yang berbeda akidah. Ketika engkau masih dalam wilayah moralitas, juga engkau akan terus bertengkar dan menyalahkan orang lain. Kecuali ketika engkau sudah masuk dalam inti agama, yaitu rahmatan, kasih sayang dan cinta. Sejak itu baru selesai. Tidak mungkin ada lagi pertengkaran di antara kita. Oke.